ngutang lagi aja. Tapi bukan solusi juga kan? Oh ya bukan lah, gila nih IMF nih. Untung Purbaya bilang, ya kan sempat enggak lah kita nggak mau ngutang lagi. Tapi Purbaya balik lagi. Wah kita kalau nggak ngutang bisa krisis. Dengan kata lain, ya, yang dia bilang ekonomi kita ekspansi, ekonomi kita kuat, tapi dia bilang kalau kita nggak ngutang krisis, itu kan paradoks. Dengan mengakui bahwa tanpa ngutang kita ke krisis, berarti akui bahwa ekonomi kita ini sebetulnya tidak baik-baik saja untuk kata-kata yang manis ya, untuk tidak dibilang reot gitu kan. Menarik, pertumbuhan ekonomi 4%. Yang mana? Yang di tahun kuartal 1 4,87%. 4,87. Kemudian keluar angka 5,12%. Itu sudah sesuai belum? Kedua, tunggu dulu. Angka 5,04 di Q3, angka 5,39 di Q4, sehingga on the average 2025 itu keluar angka 5,11. Nah ini sebelum di downgrade ratingnya oleh Outlook, ratingnya oleh Moody's, saya udah bilang, sorry, angka ini suspek. Angka 5,12. Kenapa? Kita lihat dia dalam bulan-bulan itu bagaimana kita mengalami month on month deflation. Artinya kan, dibilang permintaan turun. Yang kedua, dalam frame waktu itu, pemudik drop 24,5% gitu loh ya. Lantas di Q3 saya lihat pertumbuhan kredit itu cuma 7,09% September kalau nggak salah ya, dengan undisbursed loan masih 2.735 T. Tapi dalam kuartal itu muncul angka 5,04%. Equation ini quite simple. Kita bank dependent ekonomi ya. Ada korelasi yang sangat kuat. Kalau over time kita lihat time seriesnya bos, ya itu antara credit growth dan economic growth. Nah umumnya to achieve 5% economic growth, based on my model ya, on my numbers, itu sedikitnya credit growth itu 10,5% sampai 11% pertumbuhannya. Jadi ini bertolak belakang nih antara credit growth sama economic growth ya. Nah sehingga saya yakin, dan pada waktu itu kita kebetulan saya pernah di Danareksa Research Institute ya. Saya ngumpul nih bekas-bekas Danareksa Research Institute di rumah Pak Raden Pak Dede membicarakan numbers gini, dan pada waktu itu saya bilang ini pasti bakal di downgrade, setidaknya outlook kita. Nah, some months later keluarlah Moody's ya kan. Pertama Fitch mengatakan stable, tapi nggak sampai less dan 1 bulan dia robah langsung negatif. Dan satu yang dia pitching adalah MBG gitu kan. MBG. Oh ya Fitch itu bobotnya di situ, weightnya di masalah spending yang tidak jelas ini apa hasilnya kan gitu ya. Tapi kita itu nggak usah bahas kita bang MBG. Nah sekarang kembali lagi ya, kalau kita balik lagi ke masalah tadi ya. Untuk ini yang lagi dekat deh nih, dapat THR, mau lebaran, ya kan, mau ngapain? Tadi Mas Fitra udah jelasin ya kan, dengan segala macam klasternya gitu kan ya. Tapi sekarang kalau kita lihat lagi, kembali lagi, gini lah ya, di luar data statistiknya ya. Nah hari-hari gitu kan ya, saya mencium, maaf ya, saya bisa sadar namanya sense ya, kayak nggak pengen lebaran gitu loh. Zaman dulu kan ya, biasanya apalagi waktu masih kecil kan orang lari ke tukang jahit, bikin baju baru. Lebaran identik dengan persiapan yang benar-benar apa ya? Ambience-nya kurang ya. Ambience-nya tuh nggak kecium gitu loh. Main petasannya kurang banyak ya. Ya walaupun ini cuma sense kita sehari-hari ya, nanti bisa didukung atau ditolak oleh data gitu kan ya. Nah kalau tahun lalu minus 24,5% datanya, to offset that ya, to offset that artinya to be back to the previous level, wah dia harus naik 30% loh. Ya kan ya? Ini jumlah pemudik ya? Jumlah pemudik gitu kan ya. Misalnya dari 100 jatuh ke 75, untuk balik lagi ke 100 kan harus naik 33%, biasanya kan 75 ya kan ya. Nah sekarang even kalau tuh dia 0% yang turun atau bahkan naik 5%, kita masih ada belum balik lagi ke previous level gitu loh ya. Nah inilah yang makanya yang tadi Mas Citra bilang, problem kita ini bos yang paling buruk deindustrialisasi.
Ini paling buruk karena industri yang menciptakan lapangan kerja. Tapi the question, semua orang ngomong, kita harus reindustrialisasi. Ya gampang aja dari D, kalau mau balik lagi re. Nenek gue juga tahu. Ya kan? Tapi caranya? Nah, sekarang yang jadi question is how to do it. Iya. Ya kan? How to get it out of the ground. Itu kan. Dan ini no one knows that. Ya kan? Nah, Pak Jokowi pernah mencoba dengan membangun gila-gilaan infrastruktur. Ya kan, apa aja dibangun sampai Kertajati sekarang jadi kandang kambing katanya, ya kan ya, karena oversupply, ya kan ya. Ini memang niatnya jago, memang tulus banget lah ya, jalan tol ya kan segala macam sampai jamban-jamban barangkali ya, di tembok di sana di desa-desa kalau perlu. Tapi kok udah spending gila-gilaan di physical capital, kita ambil baseline-nya aja lah. Kok nggak bisa lebih dari 5%? Kan there must be something wrong beyond infrastructure, ya kan ya? Nah, saya menyebutnya suprastructure, ya kan? Nah, kalau ngomong suprastructure itu bos, birokrasi, regulasi, rule of law, security, ini non fisikal gitu loh. Siapa yang mau masuk ke negeri ini baru masang tenda, besoknya preman datang. Nah ini yang nggak pernah Nah kalau ngomong lagi ke masalah reindustrialisasi, ya kan, jadi yang paling matters adalah membenahi softwarenya. Nah saya sebut suprastructure ini adalah softwarenya. Suppose kita bisa bangun bandara-bandara hebat, ya kan, pelabuhan-pelabuhan hebat, ya. Tapi kalau softwarenya nggak ada bos, ya kan, nggak akan datang investor. Kita ini biar bagaimana perlu foreign direct investment. Kita nggak punya saving loh, flat, ya kan ya. China juga dulu kayak begitu kan, mereka bisa gila begitu karena awalnya dimulain initiated by FDI, yang memberikan kemudahan. Pokoknya lu datang bawa koper ya sehari lu dapat tanah, gak usah bayar, cincai aja lah, gitu kan ya di sana ya kan. Di sini kan mau bebasin tanah aja udah keluar duit susah. Ya, kemudahan kan? investasi Kemudahan itu investasi, yang ya dirasa kan? Ini tanpa belum, menyalahkan pemerintah ya, ini cuman sekedar obrolan dalam arti what should you do, ya kan, untuk kembali ke reindustrialize our economy that has been deindustrialized, ya kan ya. Nah sekarang kembali lagi kesulitan kita bukan ada di infrastruktur, itu gampang lah yang fisik istilah begini, kalau you trust gitu kan juga roadshow ya kan, semua bikin kan udah ada badan investasinya ya kan, kayak INA ya kan ya, tinggal hitung-hitungan cinta ya put my money in this country gitu. Tapi kebetulan saya punya private equity ya kan ya, saya juga fundraising ya, saya ada beberapa project gitu kan ya. Even project yang seksi, when I call the investment banker offshore, dia bilang, bro, not this year ya bro. Why? Why? Quite spooky man. Dia bilang, dalam arti apa? Maaf, saya bukan menjelekan ya. High risk. Indonesia dianggap high risk, gitu ya. Saya pelaku loh dalam bisnis ini, ya kan ya. Kira-kira kalau di Asia Tenggara, investor-investor larinya kemana? Ke negara sekarang kita, nah ini pertanyaan bagus. Kenapa? Sekarang kita punya saingan berat. Ya kan? Siapa? Emerging market yang lagi seksi banget. And that is Vietnam. Kan Vietnam. Ya, kemarin Vietnam 8,2% loh tahun lalu ya pertumbuhannya ya. Dan sama model developmentnya udah jelas tetangga sama Cina ya. Dia tiru aja copy paste sama Cina. Ya kan, gua nggak peduli deh lo ngomong sosialisme, kapitalisme, I don't care ya kan. Ngomong yang penting ya kan, gua nggak perlu tuh kucing hitam atau putih, yang penting bisa nangkep tikus, apalagi tangkap bencong gitu. Istilahnya, ya kan ya. Nah ini yang ditiru. Nah orang nanya, apakah kita tidak bisa niru juga Cina? Oh, we have a different story. Gitu. We have a different story. We have a different history gitu kan ya. Nah makanya kita nih kayak semacam gini, saya bukan optimis ya, kita bisa mempertahankan, jangankan 5% bos, lower than that misalnya ya, trajektorinya ya, long term trajektori ya, kita bisa mempertahankan 4,5% atau 4% aja in the long run ya, dengan kondisi software seperti ini, dengan kondisi suprastruktur kayak gini, saya salut. Malah hitung-hitungan saya, ya kan, kalau we keep going on like this, bukan tidak mungkin, begitu dia nick down, ekonomi drop, whatever the cost is, whether exogenous or endogenous, kita akan menemukan trajectory growth yang baru, yang jauh lebih rendah dari 5%. Nah ini spooky sekali, ya kan? Nah kenapa? Bos,
kalau orang kita nggak punya duit, foreign direct investor over dia bilang, avoid Indonesia, finish bos. Oh. Tapi itu terjadi atau kondisi itu terjadi udah dari sebelum perang kan? Maksudnya Udah jadi sebelum perang. Nah, kalau misalnya setelah perang gini, kira-kira Tentu kalau menurut Prof ada burden, apa? ada burden tambahan terutama di APBN. Iya kan ya, itu satu ya kan. Nah sekarang walaupun itu tidak mengganggu software kita, software itu nggak gampang ya dengan Excel. Ini kan gue bilang endogenous cycle ya di dalamnya. Nah ini lebih berat lagi bagaimana pemerintah memilih ya spending yang terbaik, ya kan, meminimalisir risiko, given that bahwa harga minyak naik, kita memerlukan budget yang lebih tinggi. Nah kemarin kan sempat di IMF bilang, ngutang lagi aja. Tapi bukan solusi juga kan? Oh ya bukan lah, gila nih IMF nih. Untung Prabowo, Purbaya bilang, ya kan sempat, enggak lah kita nggak mau ngutang lagi. Tapi Purbaya balik lagi. Wah kita kalau nggak ngutang bisa krisis. Kan bingung nih. Nah, itu bang kita gimana tuh kalau misalnya kita nggak ngutang krisis, tapi sementara Purbaya kita bilang dengan kata lain, ya yang dia bilang ekonomi kita ekspansi, ekonomi kita kuat, tapi dia bilang kalau kita nggak ngutang krisis, itu kan paradoks. Yes. Ini kan sama sekali boleh dibilang kontradiktif. Yes. Ya kan dengan mengakui bahwa tanpa ngutang kita ke krisis berarti akui bahwa ekonomi kita ini sebetulnya tidak baik-baik saja untuk kata-kata yang manis ya, untuk tidak dibilang reot gitu kan. Ya. Nah, ini kan aneh gitu loh, ya kan? Nah, jadi kalau menurut saya sih ginilah, kalau menurut saya nih kembali lagi ya, yang paling urgent tuh sekarang apa yang dikerjakan? Kalau ngomong ke pemerintah ya, yang paling urgent kembali lagi mencoba memperbaiki fiskal crack kita. Ya, kebonyokan fiskal kita nih bagaimana diperbaiki, mengetahui bahwa penyebabnya ada. Saya nggak usah ulang lagi deh kata-kata itu. Ya kan ya? Nah, ini yang paling urgent. Dan setelah itu kita berikan ada skala prioritas ya dalam membenahi suatu masalah gitu. To fix the problem, ya, you have the scale of priority. Apa step yang pertama yang harus dikerjain? Nah, ini dulu dikerjakan. Bagaimana membuat fiskal kita supaya tidak semakin tidak dipercaya. Sedikit banyak bisa menambah kepercayaan kepada rupiah. Ya kan ya? Oh iya pemerintah serius nih. Wah ini dipotong nih, ya kan? Wah fiskalnya nggak reot-reot banget, dan itu bisa menimbulkan kepercayaan kepada rupiah, ya kan ya? Orang nggak memborong mungkin rupiah bisa bertahan di bawah 17.000. Itu dulu, ya kan? Nah nanti baru ngomongin setelah itu dibenahin beneran serius, ngomongin baru, ya? Nih next what to do? Kalau saya ya cara berpikir saya, gitu lah. Nah itu mungkin, wah ini jago nih, teman saya ini, ya benar. Kebetulan saya juga ekonometris, ya kan, Mas Fitra ini saya salut, expert banget di dalam econometric modeling, gitu loh ya. Jadi untung ya ada Mas Fitra di pemerintahan Pak Prabowo ini ya. Untung, ya kan. Nah, saya maunya orang-orang seperti ini yang dipakai sebagai advisor, ya, bukan orang-orang yang boleh dibilang lu disebut ekonom bisa lu cuman bikin chart sama tabel. Kalau ngomong juga kontradiktif gitu loh ya. Beneran saya jujur.